Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama melalui media Zoom ini dalam rangka silaturahim wali santri yang insya Allah akan berjalan beberapa waktu kemudian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selaku suri tauladan kita, contoh kita yang patut untuk kita contoh. Baik para wali santri dan juga para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Harun Rasid. Izinkan saya untuk memandu acara ini hingga selesai nanti insyaallah. Adapun acara kita pada malam hari ini insyaallah yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua yaitu tasmi Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan Direktur Pendidikan dan Pondok Pesantren. Acara yang keempat sosialisasi kelembagaan LTIQ Asy-Syifa Al-Khairiyah. Acara yang kelima tanya jawab. Acara yang keenam pembacaan doa sekaligus penutup. Mari sama-sama kita awali acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tasmi Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Yayan Suryana. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah. Amin. Baik, sebelum kita beranjak kepada acara yang kedua, silahkan untuk kepada para mahasantri dan juga para wali santri untuk menyalakan videonya supaya semua bisa terlihat gambarnya. Baik, kita lanjutkan kembali acara yang kedua, yaitu sambutan Direktur Pendidikan dan Pondok Pesantren yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ferry Rustandi SPDMM. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayah. Uhayyim bi tahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat yang telah kita rasakan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para wali santri, orang tua murid atau santri baru Lembaga Tahfiz Ilmu Al-Quran dimanapun Anda berada. Yang kami hormati Mudir Lembaga Tahfiz Ilmu Al-Quran, Ustadz Dr. Sofyan Puji Pranata MAG. Insyaallah mudah-mudahan Allah menyegerakan agar bisa menyelesaikan program S3-nya. Dan yang kami hormati para asatid, para mudaris LTIQ Ashifa yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan wali santri baru LTIQ Ashifa, sekalipun dengan nuansa yang berbeda di antara belasan angkatan LTIQ Ashifa. Penyelenggaraan silaturahmi orang tua santri ini menggunakan media daring. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mungkin kami ucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikum. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar LTIQ Yayasan Ashifa Al-Khairiyah. Kepada Ananda, para santri, selamat Ananda terpilih menjadi orang-orang pilihan di antara ratusan pendaftar yang kami seleksi. Kepada Ayah Bunda juga mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dengan meniatkan bersama untuk mendukung putra-putri kita tercinta menghafal Al-Quran,
menghafal kalamullah, maka secara tidak langsung niat awal kita bersama untuk menegakkan kalimah Allah, melestarikan kalam Allah, Allah sudah langsung mencatat menjadi amal kebaikan. Ayah, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kami dari Yayasan Asyifa Al-Hariyah, dalam hal ini saya mewakili Direktur Pendidikan dan Pondok Pesantren Yayasan Asyifa Al-Hariyah, Ustadz Haji Sudiman, yang kebetulan beliau lagi di luar pulau, lagi perjalanan, sehingga menitipkan beberapa pesan dan amanah yang perlu disampaikan kepada ayah, bunda, bapak, ibu, wali santri LTIQ Asyifa Al-Hariyah. Alhamdulillah, sekalipun ujian, tantangan, cobaan selalu datang kepada kita. Terlebih mungkin di kurang lebih 3-4 bulan ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan. Salah satunya nikmat untuk masih bisa melanjutkan perjuangan hidup di muka bumi ini. Tentu ada sisi positif, ada juga mungkin sisi yang sifatnya negatif. Tapi pada intinya kita harus meyakini bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semestinya kita imani, dan ini semuanya berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus siap dengan segala opsi-opsi, dengan segala strategi-strategi lainnya, yang tetap bahwa layanan pendidikan, layanan pembelajaran di seluruh unit pendidikan Yayasan Asyifa Al-Hariyah, termasuk di Lembaga Tahfiz Ilmu Al-Quran, tetap berjalan, walaupun dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Tentu kerinduan akan adanya pertemuan yang sifatnya fisik, tatap muka antara santri dengan mudaris, antara santri dengan keluarga besar Yayasan Asyifa Al-Hariyah, itu yang dinantikan oleh kita bersama. Kerinduan bukan hanya mungkin kepada santri, tetapi mungkin demikian juga nanti santri baru pun mungkin ingin segera mengenal lebih dekat dengan para mudarisnya ketika nanti bertemu di lingkungan Yayasan Asyifa Al-Hariyah. Tentu apapun yang terjadi, ini adalah merupakan suratan takdir yang Allah sudah gariskan di Lauhil Mahfuz. Bapak Ibu sekalian, tinggal kita menatap ke depan bagaimana kita tetap bisa eksis menyelenggarakan layanan pembelajaran melalui daring ini dengan sebaik-baiknya. Tentu kerjasama dari seluruh pihak, wabil khusus para orang tua santri ataupun yang mendampingi di rumah untuk bisa mensukseskan layanan pembelajaran jarak jauh ini dengan sebaik-baiknya. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, tentu Yayasan Asyifa Al-Hariyah pada akhirnya suatu saat nanti sambil menunggu regulasi dari pemerintah, baik pemerintah pusat yang diturunkan kepada pemerintah setempat, akan mengkaji lebih dalam, akan melihat, akan terus memantau terkait dengan bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan. Di sisi lain, mungkin sebagai bocoran, kalau jika seandainya nanti secara kajian mendalam terkait dengan pertimbangan dari A sampai Z, terlebih dari pemerintah, maka insya Allah, kalau jika seandainya di salah satu unit pendidikan Yayasan Asyifa Al-Hariyah, dari mulai PAUD sampai LTIQ, tentu mungkin kami ingin memberikan kesempatan yang pertama, bahwa unit pendidikan yang akan dimulai dibuka itu adalah LTIQ terlebih dahulu. Namun mungkin mohon bersabar ayah bunda, bapak ibu sekalian, bahwa nanti mungkin menyusul. Kalau menurut aturan paling cepat mungkin di bulan September. Nah, kita berdoa mudah-mudahan wabah COVID ini segera berlalu, Allah cabut, dan pada akhirnya Ananda, Bapak Ibu, selaku orang tua santri, nanti bisa bersilaturahmi di kampus tercinta Yayasan Asyifa Al-Hariyah. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, tentu kepercayaan ini sangat mahal buat kami, bahwa kami dipercaya untuk
menitipkan putra-putri terbaiknya dari berbagai daerah. Tercatat sekarang sebaran santri LTIQ sangat luar biasa, bahkan sudah mencapai lintas negara. Oleh karena itu maka harapannya selama 2 tahun kurang lebih pendidikan yang ditempuh nanti di LTIQ bisa lebih produktif, lebih menghasilkan, lebih muntijah, dan pada akhirnya nanti kompetensi lulusannya bisa menjadi duta-duta dakwah, duta-duta dai Quran yang bisa menyebarluaskan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu maka insya Allah dengan salah satunya kita membangun sinergitas kerjasama antara wali santri, antara pihak yayasan, antara pihak manajemen LTIQ, tentu ini akan menjadi kekuatan bersama. Tidak ada masalah yang besar kalau diselesaikan bersama, insya Allah ini akan menjadi ringan. Kenapa? Karena sistem gotong royong, sistem kerjasama itu akan lebih meringan segalanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan Allah SWT, tentu kami pun sangat terbuka ketika ada masukan, ketika ada kritikan yang membangun untuk memajukan lembaga kita tercinta ini. Sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa maju bersama dan mohon dukungan dan doanya agar proses layanan pembelajaran ke depan, ya baik mungkin sementara via daring, ya, via online, ataupun ke depan ketika sudah tatap muka, anak-anak kita bisa lulus sesuai target dan berhasil menjadi alumni LTIQ Ashifa Al-Khairiyah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian sekaligus sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Ferry Rustandi, SPDMM. Baik, kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu sosialisasi kelembagaan LTIQ Ashifa, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Mudir LTIQ Ashifa Ustadz Sofyan Puji Pranata, MAG. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Seluruh ayahanda dan juga ibunda yang kami banggakan, kami muliakan, Ustadz Ferry Rustandi selaku Ketua Badan Pengembangan Kurikulum Yayasan Pendidikan Ashifa Al-Khairiyah, dan juga rekan-rekan, teman-teman, mahasantri, ikhwan ataupun akhwat LTIQ Ashifa Subang yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Bagaimana pesan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ferry Rustandi tentang keterpilihan kita sebagai Ahlul Quran merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Kalau kita lihat pendaftar LTIQ kemarin sampai 400 ya, yang diterima sekitar 200, yang lulus biasanya 70 sampai 80 orang gitu. Maka di sana ada proses campur tangan Allah. Kalau kita baca ayatnya, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan, kami pilih di antara hamba-hamba kami yang kami ridhoi, kami mudahkan untuk mereka berwariskan pada diri mereka Al-Quran Al-Karim. Dalam sebuah hadis dikatakan, rajulun allamahullahul Quran. Ada seseorang laki-laki, seseorang hamba Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada dirinya Al-Quran Al-Karim. Jadi di sana ada statement-statement, ada pernyataan-pernyataan bahwasanya saya loh yang milih hamba-hamba saya, gitu. Saya loh yang ngajarin Quran. Makanya kalau kita buka surah Ar-Rahman, kita akan menemukan satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Akulah yang Maha Penyayang dan akulah yang mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Jadi
harus bersyukur kalau ternyata Allah masih tetapkan hati kita untuk bisa mencintai Al-Quran sampai dengan hari ini. Sampai dengan detik ini, sampai dengan malam ini, masih ada perasaan-perasaan mencintai Quran, pengen dekat dengan Quran, pengen menghafal Al-Quran. Itu merupakan perasaan yang Allah titipkan dan Allah berikan kepada hati-hati kita. Kalau kita lihat di luar sana ada orang-orang yang ketika ditawarkan mau nggak ngafal Quran, selalu jawabannya mungkin saya sibuk kerja, saya sibuk belajar. Ketika saat ini Allah berikan kita cobaan, ujian berupa pandemi COVID-19, hampir semua orang kemarin merasakan bagaimana dirumahkan, di rumah saja, waktu luang banyak, gitu. Waktu belajar banyak, kondisinya sedang tidak letih, tetap saja kalau hatinya tidak diketuk oleh Allah untuk mencintai Quran, nggak mau tuh buka ke Quran, begitu. Ini yang nasihat atau kalimat pertama sebagai pembuka saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan teman-teman yang insya Allah kita akan bertemu dan insya Allah Allah akan mudahkan bersama-sama belajar bareng, belajar untuk mencintai Al-Quran kelak di LTIQ Ashifa. Insya Allah nggak akan lama lagi. Mudah-mudahan bulan besok kita sudah bisa bersama-sama di sini belajar Al-Quran. Yang berikutnya yang kami sampaikan dan memang utamanya kami sampaikan kepada seluruh orang tua. Sebelum nanti kami akan jelaskan secara ringkas apa itu LTIQ Ashifa. Kami harapkan keikhlasan dari ibu bapak. Mengikhlaskan anak-anaknya untuk bisa belajar di LTIQ Ashifa. Nanti ibu bapak mungkin akan kehilangan selama beberapa waktu dengan anak-anaknya. Bangun tidur nggak bisa ngeliat lagi si Neng atau si AA begitu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tolong diikhlaskan. Jangan dipikirin terus, jangan diteleponin terus, jangan dikunjungi terus gitu. Kenapa? Karena supaya keikhlasan kita berbuah kemudahan anak-anak kita dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal saja, sebenarnya banyak, tapi karena konteksnya, karena kesempatan malam ini bukan babnya kajian, tapi saya ingin memberikan dua hal ini supaya mudah-mudahan menguatkan Bapak Ibu dan kita semua untuk ikhlas kalau anak-anak kita jadi menghafal Quran. Karena banyak orang tua yang bilangnya ikhlas malam ini gitu, tapi besok tiba-tiba udah nelponin anaknya mulu, terus curhatin semua kegiatan di rumah kepada anaknya. Ya, anaknya jadi nggak betah mau pulang lagi gitu, karena pengen ketemu sama orang tuanya. Nah, makanya kenapa harus ikhlas? Karena yang pertama, Bapak Ibu harus yakin bahwasanya anak kita kalau mereka cinta Quran, sesungguhnya anak kita itu adalah buah dari doa Nabi Zakaria. Gitu. Kalau kita ingat Nabi Zakaria itu, Masya Allah, Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah bertahun-tahun, bukan berhari-hari. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai bahkan diriwayatkan sampai usianya 70 tahun gak punya anak, baru punya anak. Tapi karena Nabi Zakaria orang yang soleh, kalau doa setahun, 2 tahun gak dikabulkan, dia gak pernah ngeluh sama Allah. Kalau kita kan mungkin ngeluh ya, kenapa sih dia dikabulin doanya, saya gak dikabulin ya Allah gitu. Tapi Nabi Zakaria bertahun-tahun ia nggak punya anak, berdua saja nggak pernah mengeluh. Apa kata-katanya kepada Allah? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah merasakan bahwasanya engkau itu mengecewakanku ya Allah gitu. Jadi luar biasa Nabi Zakaria. Sampai akhirnya suatu saat dikabulkan doa Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Masya Allah. Jadi kalau kita yang ngasih akte kelahiran, yang ngasih nama anak kita itu kita, karena Nabi Zakaria sudah begitu istiqomah, sabar, dan selalu berhusnudzon kepada Allah, akte kelahirannya Nabi Yahya itu Allah yang berikan langsung. Namanya Allah yang berikan langsung.
Masya Allahnya Allah. Dan luar biasanya ternyata Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu sejak kecil Allah berikan karunia cinta kitabullah, cinta kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dulu belum Quran namanya, tapi kitabullah. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, Masya Allah. Yahya semenjak kecil itu ditanamkan hatinya untuk cinta sama kitabullah. Artinya apa? Ketika anak-anak kita cinta Al-Quran, cinta kitabullah, pengen menghafal kitabullah, maka anak-anak kita adalah anak-anak sebagaimana doanya Nabi Zakaria. Anak-anak ibu bapak adalah anak-anak yang sekarang dititipkan, yaitu warisan nabi-nabi sebelumnya, yaitu mencintai kitabullah azza wa jalla. Yang kedua, ketika anak kita cinta sama Quran, mereka adalah penenang di kala perpisahan. Ibu bapak, kalau misalkan kita kehilangan anak atau kita akan wafat, ya, kadang-kadang kita mikirin nanti anak kita makan apa gitu, nanti anak kita tinggal sama siapa gitu. Tapi Masya Allah, ketika anak kita seorang menghafal Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan tenang. Dulu ada kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam, beliau itu kehilangan anaknya Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika jauh dari ayahnya gitu. Bahkan ketika pertama kali dikasih tahu sama kakak-kakaknya Nabi Yusuf, ayah, anakmu itu dimakan serigala. Nabi Yakub nangis, tapi nggak sampai buta gitu. Tapi ketika Nabi Yakub dikasih tahu sama malaikat, wahai Yakub, sesungguhnya Yusuf itu masih hidup. Langsung Nabi Yakub nangis. Wa biyadot ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Kenapa sampai nangis? Buta, memutih matanya karena kesedihan, karena dia mengkhawatirkan kondisi anaknya Yusuf alaihissalam. Kalau kita, yang kita khawatirkan apa? Yusuf masih hidup, gimana dia nasibnya? Dia makan sama siapa? Gitu. Dia makan sama siapa? Dia tinggal sama siapa? Tapi Masya Allah, ternyata Nabi Yakub nggak menangis karena hal tersebut. Nabi Yakub menangis karena memikirkan, ya Allah, anak saya masih hidup Yusuf, tapi apakah dia masih menyembah Engkau? Apakah dia masih sholat? Apakah dia masih beriman kepada Engkau, ya Allah? Masya Allah, jadi perpisahan itu ketika orang solih setingkat Nabi berpisah dengan anaknya, yang dipikirkan itu bukan tentang kehidupan dunianya, tapi tentang imannya, apakah ia masih beriman atau tidak gitu. Inilah yang dinasihatkan oleh wawasabiha Yakub, yang dinasihatkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, kalau saya akan wafat, kalian nyembah siapa gitu ya. Masya Allah. Jadi ketika anak-anak kita sudah mengambil jalan ini, jalan Al-Quran Al-Karim, insya Allah anak-anak kita akan berada dalam penjagaan langsung Allah Subhanahu wa taala. Yusuf dijagain Allah. Ketika ada yang suka jatuh cinta sama Nabi Yusuf dalam sebuah rumah, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Rumahnya dikunci. Lalu si perempuannya ngejar-ngejar, ngerayu-rayu sampai haytalak. Para mufasir mengatakan haytalak itu tafsirnya hayatulaka. Aku serahin diri ini, hidup ini kepada engkau wahai Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf itu juga jatuh cinta sebenarnya. Wajar manusia jatuh cinta kepada lawan jenis. Begitu. Tapi kadzalika linasrif anhu su'u wal fahsya. Nabi Yusuf Allah palingkan dari maksiat di depan matanya. Inilah maksud dari hadis ihfazillah yahfazka. Kalau kita terbiasa menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Anak-anak kita akan menjaga kalam-kalamnya Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak-anak kita. Jadi dua hal tadi yang menjadi alasan untuk kita Bapak Ibu sekalian untuk ikhlas
anak-anak kita akan menghafal Al-Quran di LTIQ Ashifa Al-Khairiyah. Ya. Jadi kelak anak-anak kita kalau sudah masuk nanti kita sedang menggodok gimana caranya supaya teman-teman santri bisa fokus ngafal di sini. Kita siapkan segala macam protokoler kesehatan dari mulai awal masuk sampai proses pembelajaran. Kalau sudah jadi, koordinasi dengan pemerintah sudah selesai. Mudah-mudahan nanti bulan Agustus, apakah bulan September, mudah-mudahan si Agustus teman-teman mudah-mudahan suara saya terdengar sekarang ya ibu-ibu ya. Ustaz, mohon pakai tangan. Suara saya terdengar ya? Nah, karena bermasalah ternyata. Mudah-mudahan kalau nanti sudah masuk ke sini aman ya. Mohon dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa bersama-sama mendukung anak-anak kita untuk menemui cita-citanya, selesai hafalan 30 juz. Kalaupun nggak di sini, sudah 2 tahun di sini belum selesai, tapi yang terpenting anak-anak kita mencintai Al-Quran Al-Karim dengan rasa cinta yang sama seperti Rasulullah SAW mencintai Al-Quran Al-Karim. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan tenang ya, kita akan tenang. Nah, untuk kelembagaan yang pertama saya ingin sampaikan secara singkat mungkin 10 menit ya. Yang pertama, LTIQ itu kependekan dari Lembaga Tahfidz dan Ilmu Al-Quran, Ashifa. Jadi bukan Ashifa Al-Khairiyah. Ashifa Al-Khairiyah itu yayasan. Tapi kalau nama kita LTIQ Ashifa aja. Jadi yang dipelajari oleh kawan-kawan itu tahfidzul Quran. Nanti ada kurikulumnya. Dari mulai tahsin, pembelajaran dulu, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu ada tahfidz, program menghafal, tatbik, implikasi atau pelaksanaan aplikasinya. Dan juga tafhim, yaitu mempelajari tafsir dan juga ulumul Quran yang lainnya. Namanya tahfidz dan ilmu Al-Quran. Dahulu ketika kita berdiri tahun 2003, masih sangat sulit mencari santri. Jadi kalau dulu itu nggak ada yang mau ngafal Quran. Ya. Sejak 2020 mulai banyak orang yang mau ngafal Quran. 2003 itu ketika kita bangun, muridnya hanya ada 12 orang dan itu pun nggak ada yang lulus. Baru 3 bulan, baru 4 bulan pada lari gitu, nggak mau ngafal. Kita harus cari ke pelosok-pelosok desa, ke Ciamis, ke Pangandaran untuk santri-santri mau ngafal Quran gitu. Kita kasih hadiah, tetap aja gak pada mau gitu. Nah, alhamdulillah sekarang Allah bukakan hidayah, kemudahan, sehingga sekarang jumlah santri kita ada 400 mahasantri setingkat mahasiswa perguruan tinggi ya. Jadi kalau sekarang nyari anak santri tahfidz untuk SMP, SMA itu sudah memang sudah jadi brand. Sudah di mana-mana, sudah familiar. Tapi untuk nyari pemudi yang jumlahnya sampai 400 itu masih sulit. Saya punya beberapa kawan gitu. Saya tanya, nanti ada berapa di sana? Ada 60 Ustaz, ada 20. Guru saya Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, beliau juga ada muridnya 40 orang gitu. Karena memang pertama dari sisi tempat terbatas, lalu juga untuk operasional juga terbatas mungkin ya. Karena banyak orang yang sudah berpikiran kalau sudah usia 18 tahun itu memang fokusnya baiknya langsung aja kuliah begitu. Atau langsung aja bekerja. Nah, ada santri-santri yang juga sama gitu. Baru 2 bulan, Ustaz, saya mohon pamit sambil menangis karena ibu saya nggak punya biaya lagi buat ngirimin uang saku, atau saat bapak saya wafat begitu, saya harus bantu ibu di rumah, akhirnya nggak bisa lanjutin. Dan itu dinamika yang selalu ada, sehingga butuh kerjasama dari kita semua agar 400 santri
santri kita ini terus kita dorong, kita sabar-sabarkan. Termasuk juga saya dulu kalau boleh curhat juga sama, waktu baru setahun di sini, tiba-tiba adik putus sekolah gitu. Sebelum putus sekolah, seminggu sebelum putus sekolah itu adik juga bilang, Mas, aku belum bayaran gitu. Nah itu Masya Allah jadi ujian kan, saya mau keluar dulu, mau pamitan. Tapi kata bapak, kata orang tua itu, Sofyan, kamu nggak usah pikirin yang di rumah begitu. Kamu pikirkan belajar kamu saja di sana. Nah itu maksud saya, kita di silaturahim seperti ini supaya suhunya sama. Bukan tugas lembaga saja untuk mensukseskan anak-anak kita, tapi juga tugas dari semua pihak untuk bisa bersabar dalam proses pendidikan anak-anaknya. Jadi nanti selama 2 tahun kita akan belajar bareng di sini. Ketika nanti datang, dimulai mungkin besok ya, karena sekarang masih prosesnya lewat daring, online, maka kita sudah mulai tahapan proses awal menghafal Quran. 3 bulan santri nggak boleh setoran hafalan langsung. Jadi 3 bulan itu kita mulai pembiasaan. Nanti anak-anak ibu kita akan minta untuk ngaji dulu, kenalan tuh sama Al-Quran. Kenalannya baca aja, mau benar mau salah dibaca. Kalau di sini dari mulai bulan Juli 1 hari udah 10 juz harus baca tuh. Dulunya nggak pernah ngaji surah Maryam, sekarang kenalan baca surah Maryam, baca surah Al-Kahfi, baca surah Ar-Ra'd dan sebagainya. Supaya kenalan dulu aja dibaca. Sehari 10 juz, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Mau benar mau salah, panjang pendeknya itu kita kesampingkan terlebih dahulu supaya terbiasa dulu lidahnya. Sembari ketika proses membaca itu ada program perbaikan bacaan, ada halakoh itu kelompok-kelompok untuk belajar tahsin tilawatil Quran, jadi perbaikan bacaan. Nanti ada ustadz-ustadznya, ada Ustadz Harun, ada Ustadz Yayan, dan ustadz-ustadz lainnya yang recommended untuk memperbaiki bacaan anak-anak kita. Selain itu, bukan hanya dari sisi tahsin saja, bukan hanya dari sisi tilawahnya saja. Anak-anak kita juga sudah mulai dilatih daya hafalnya untuk ngafalin hadis arba'in. Ada 42 hadis yang coba dihafalkan. Dan itu Masya Allah rata-rata selesai semua hafalannya di 3 bulan ini, 42 hadis itu. Itu untuk melatih hafalan. Selain itu, untuk supaya semakin siap fikriyah, kemampuan dasar pengetahuan keislamannya, kita berikan pengetahuan-pengetahuan tambahan. Ya. Pengetahuan-pengetahuan tambahan berupa ilmu-ilmu dasar usuluddin atau dirasa Islamiyah. Nanti belajar usul fikih, belajar ulumul Quran, ulumul hadis, belajar akidah, begitu. Kita sudah siapkan pemateri-pemateri yang terbaik, yang expert dalam kajian keilmuan tersebut, supaya anak-anak kita bisa paham tentang dasar-dasar agama mereka. Nggak lagi nanti kalau misalkan sholat di Asyifa, bingung, kok sholat di Asyifa nggak pakai kunut ya, gitu. Terus tiba-tiba dia pulang ke rumah nggak kunutan, gitu, nggak kayak gitu. Dia paham ternyata, kapan saatnya bisa kunutan, kapan saatnya dia baca kunut dan sebagainya, tapi sudah punya pengetahuannya. Seperti saya kalau di Asyifa nggak kunut, karena di sini rata-rata nggak pada baca kunut. Tapi kalau di rumah di Depok, di Jakarta, saya selalu ngimamin dengan kunut, gitu. Nah, ini harus diberikan pengetahuan dasar kepada anak-anak kita sehingga mereka mampu menjadi pengerat pemersatu umat, begitu. Nggak lagi ngeributin hal yang sepele kayak gitu. Tapi memikirkan gimana ternyata masih banyak orang yang nggak sholat dan juga lain sebagainya. Nah, sehingga kalau sudah 3 bulan tadi, kami rasa sudah cukup baik pemahamannya,
lalu semangatnya, kenalan dengan Qur'annya, baru kita lari ngafal Qur'an. Nah, nanti prosesnya itu ada yang cepat, ada yang lambat, nggak masalah gitu. Ada yang 5 juz, ada yang setahun sudah 30 juz. Yang terpenting adalah cintanya dulu. Cintanya dulu. Jadi kalau ibu bapak nanti 3 bulan jangan langsung ditanya, udah berapa juz gitu. Belum ngafal, kok belum ngafal sih gitu. Atau 6 bulan udah berapa juz? Baru 2 juz. Kok baru 2 juz, kamu ngapain aja di sana? Jangan seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana perubahan akhlaknya, bagaimana kecintaannya sama Qur'annya, begitu. Mengenai hatam nggak hatamnya, mengenai progres hafalannya selama dia cinta, insya Allah hatam 30 juz. Yang udah 30 juz nggak bisa nambah jadi 31, 32, tetap 30 juz. Nah, sehingga yang terpenting adalah rasa cintanya dulu. Ada santri, akhwat, dulunya tomboy, nggak pakai jilbab. Lalu juga rambutnya pendek gitu. Ibunya cerita sambil nangis-nangis cerita. Tiba-tiba setelah 2 bulan masuk LTQ, dia pulang-pulang ke rumah, ya, waktu izin pulang ke rumah, orang Subang, dia ngimamin sholat, ngajakin sholat ibunya, lalu dia ngimamin, baca surah. Ya Allah, ini anak saya bener yang dulunya tomboy banget, nggak mau sholat, sekarang udah berubah, jilbabnya besar gitu, rapi, terus sopan gitu. Jadi itu yang kita pengenkan tuh itu. Anak-anak ibu lihat asar gitu, seperti min asari sujud dari para sahabat, ada bekas-bekas sholatnya, maka kita harapkan juga ada bekas-bekas Quran yang terdampak dari aktivitas teman-teman kelak. Yang terakhir adalah setelah 2 tahun untuk teman-teman yang beasiswa itu nanti insya Allah akan khidmat, jadi mengaplikasikan apa yang sudah diberikan lembaga ngajar. Kita kirim ke tempat-tempat atau ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren yang menjadi relasi Ashifa begitu. Ada tahun ini yang kita kirim ke Kalimantan, ke Papua begitu. Akhwat ke Papua, Bu. Jangan ibunya yang nangis, anaknya semangat, ibunya nangis gitu. Insya Allah kalau misalkan Allah yang jaga, Allah yang mudahkan, Allah yang menjadi penjamin, insya Allah selamat. Tapi itu kan nggak banyak ya. Untuk apa? Untuk ngajar Quran. Maka khidmat selama setahun, setelah itu wisuda bareng. Teman-teman yang reguler, yang non beasiswa, setelah 2 tahun nanti langsung wisuda, begitu, langsung wisuda. Meskipun ada beberapa santri kemarin yang orang tuanya nitipin, Ustadz, anak saya pengen minta buat ngabdi dulu supaya mateng, supaya nggak manja, supaya Al-Qur'annya bermanfaat dulu. Untuk tahun ini kita stop terlebih dahulu, nggak tahu kalau tahun depan. Kenapa? Karena memang evaluasinya yang ada teman-teman yang sudah yang reguler ini ada beberapa catatan, kayak misalkan baru 4 bulan udah pengen menikah gitu. Kan namanya reguler ya. Jadi kita juga nggak bisa nahan kan, karena memang kontrak awalnya mereka nggak ada kewajiban buat khidmat atau buat mengabdi. Jadi seperti itu. Dan insya Allah kita juga sedang mengurus perizinan sekolah tinggi ilmu Al-Quran dengan harapan teman-teman yang sedang belajar Quran ini nanti setelah lulus bisa langsung S1 jurusan ilmu tafsir dan ulumul Quran, sehingga nggak perlu kuliah. Kalau mau kuliah langsung S2, langsung S3 gitu. Kita dorong kita, karena memang umat ini butuh mufasir yang otoritatif, yang pemahaman terhadap agamanya benar, yang mengademin kalau ceramah gitu ya, nggak membuat keributan gitu dan juga lain sebagainya, kontroversi, sehingga itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Enggak, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu bapak, mohon doa, mudah-mudahan ini sangat penting ya, doa dari ibu bapak di sholat-sholat anak, di sholat-sholat ibu bapak, supaya diteguhkan, disabatkan hati anak-anak kita gitu. Jadi kalau sekarang anak kita udah mau menghafal Quran, jangan dikira akan terus sampai selesai, nggak seperti itu. Karena hati itu berubah-ubah, kadang hari ini mau, besoknya udah ogah. Hari ini semangat, besoknya udah malas. Butuh doa dari
ibu bapak, dan yang saya lihat ya selama dari 2012 diamanahkan ngajar di sini sampai dengan sekarang, yang saya lihat salah satu peran penting itu orang tua dan doanya gitu. Jadi kalau ada orang tua yang selalu doa, ada anak autis yang dulu ketika masuknya kita tolak, tapi karena dia mohon-mohon, lalu si ibu ini suka doain sampai akhirnya autis ini sembuh, masya Allah, sembuh, dan hafalannya selesai setahun 8 bulan gitu, selesai 30 juz dan itqon, kuat hafalannya. Dan ini masya Allah karena doa. Jadi butuh doa, dan Bapak Ibu semoga anak-anaknya bisa istiqomah. Kalau buka diskusi tanya jawab Ustadz Harun ya, saya siap untuk kita diskusi mungkin 15 menit ya, sampai jam 9, ada waktu sekitar 14 menit. Silakan, apakah mau dibuka lewat pertanyaan langsung juga boleh, lewat chat juga boleh, bisa dibuka. Ya, syukran jazakallah khair kepada Ustadz Sofyan yang sudah menyampaikan beberapa hal tadi terkait dengan kelembagaan LTK Asyifa. Baik, Bapak Ibu wali santri. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah, langsung dicat aja ya. Insyaallah kami membuka tanya jawab bagi Bapak Ibu wali santri yang ingin bertanya. Silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami tunggu 5 menit dari sekarang. Kalau ada yang mau lewat speaker juga nggak apa-apa gitu. Mungkin ada harapan lain yang ingin disampaikan. Baik, kepada Bapak Ibu. Belum. Bapak Ibu, baik, kepada yang ingin bertanya untuk melambaikan tangan supaya dari host akan di-unmute supaya bisa bertanya langsung. Enggak kelihatan semuanya. Ustaz Faris Ibrahim. Ustaz, bisa dibuka, Ustaz? Iya. Yang mana, Ustaz? Ya, ada yang bertanya dari Muhammad Sauri. Aduh, mana? Saya mau cepat ke sana, ke Asyifa, Ustaz. Gimana ya? Lanjut, Ustaz. Mangga bisa dijawab langsung. Baik, saya akan jawab pertanyaannya. Yang pertama, pengen cepat ke Asyifa. Ya mudah-mudahan semuanya juga harapannya sama ya. Ibu juga bisa bayangkan ustadz-ustadz di sini ngajarin anaknya satu-satu, mantengin handphone aja tuh gitu, matanya nggak pedes gitu. Lebih enak ngadepin anaknya langsung di depannya. Nggak perlu capek gitu. Dan kuotanya mudah-mudahan tadi paling cepat mudah-mudahan bulan Agustus. Itu juga yang didiskusikan seperti itu. Halo, dibuka headsetnya. Ustaz, mungkin bisa dibuka headsetnya. Suaranya tidak jelas, putus-putus, Ustaz. Ya, Syekh. Ya, mangga. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, pertanyaan ini dari langsung aja yang di chat itu saya langsung jawab ya. Saya bisa ngeliat di sini. Oh ya. Yang berikutnya, kalau misalkan udah 2 tahun belum selesai 30 juz, itu boleh wisuda insyaallah ya. Jadi seluruhnya nanti kita akan wisuda, kita akan bersilaturahim ibu bapak kelak kalau 2 tahun kemudian. Berikutnya, kalau izin STQ udah turun jadi berapa tahun mondok di LTQ-nya? Kalau nanti sudah turun tetap 2 tahun, 2 tahunnya atau setahunnya, kan setahun khidmat kalau yang beasiswa, 2 tahunnya bisa ditempuh lewat media jarak jauh. Karena sekarang sudah ada Zoom dan aplikasi lainnya, dan tentu bisa kita sesuaikan pembelajaran ketika di sini dengan pemadatan
mata kuliah. Berikutnya, live video ini diupload ulang. Mudah-mudahan nanti kita, karena kita memang fokus langsung ke pengajaran, jadi untuk tim editing itu biasanya nyambi-nyambi gitu. Kalau memungkinkan nanti kita upload ke YouTube, ya. Kalau nggak memungkinkan ya, yang butuh kami sudah rekam, insya Allah nanti bisa kita share di grup orang tua atau di grup santri yang sudah ada begitu. Kita insya Allah share supaya bisa didengarkan kembali begitu. Berikutnya saya Wali dari Deramer Safitri mau tanya bahasa keseharian di pesantren apa gitu. Kita bahasanya bahasa Indonesia Bu, Cinta. Karena memang kalau kita belajar bahasa Arab nanti selama 3 bulan itu kita belajar bahasa Arab hanya saja tingkat dasar. Kenapa? Karena memang fokus kita ke Quran ya. Jadi kalau untuk terus memperdalam bahasa Arab, evaluasinya untuk sementara ini santri agak sedikit kesulitan gitu. Kesulitan membagi waktunya. Karena beban-beban hafalan semakin banyak, beban-bebannya juga semakin besar. Karena ada ujian akhir yang dia harus tasmi, misalkan sekali duduk 30 juz. Sekali duduk 30 juz itu memang cuman 18 jam, 20 jam bisa selesai 30 juz sekali duduk ya. Tapi mempersiapkannya bisa sebulan, 2 bulan gitu. Anak ibu nanti kurang tidur gitu. Nah itu memang harus fokus. Karena waktu kita hanya 2 tahun. Terus berikutnya bimbingan ke Timur Tengah kita belum ada, tapi kita insya Allah bisa memberikan informasi-informasi untuk bisa menghubungi kontak person karena memang sudah banyak alumni kita yang berada di Timur Tengah. Jadi imam dan juga kuliah di Timur Tengah. Lalu Ustaz, saya ingin mengetahui kejelasannya. Jadi untuk tahun yang 2021, apakah ada kesempatan melakukan pengabdian setelah lulus? Untuk sekarang, yang reguler, yang non beasiswa itu tidak khidmat, tidak ngabdi, langsung wisuda begitu. Nanti kalau ada kebijakan lain, ya kita akan informasikan kemudian. Untuk tahun ini, tahun kemarin ada yang mau silakan tapi nggak wajib. Karena nggak wajibnya itu, akhirnya ada yang baru 6 bulan. Ustaz saya nggak bisa lanjut khidmat ya begitu. Kan kita repot nyari guru Quran di tengah tahun ajaran susah. Sehingga akhirnya kebijakan kita tahun ini yang non beasiswa itu tidak khidmat. Dengan kondisi sekarang teknis belajarnya seperti apa? Teknis belajarnya nanti bisa lewat WhatsApp, video call dengan ustadzahnya. Nanti diajarkan tahsinnya dengan ustadzah kita yang sudah terbiasa, karena memang semenjak bulan Maret kita juga lewat Zoom, lewat WhatsApp, video call, sehingga sudah cukup memiliki gambaran bagaimana mengajar. Ujian juga lewat WhatsApp, lalu setoran juga lewat WhatsApp, kita nanti lewat Zoom. Insya Allah besok juga sudah mulai masa ta'aruf dengan rundown ya, susunan kegiatan yang sudah di-share nanti juga lewat Zoom. Nanti kita undang para pakar untuk bisa memberikan materi kita. Tapi kita juga paham terkait dengan kuota ya, jadi memang tidak untuk kegiatan-kegiatan itu tidak akan banyak, sehingga memang kasihan teman-teman kuotanya nanti cepat habis gitu. Berikutnya biaya 850 itu udah semuanya. Ya, 850 itu sudah makan, pendidikan dan juga asrama. Jadi tinggal belajar aja. Kecuali uang saku ya, uang saku ibu bapak tolong dibekali sendiri anak-anaknya. Tapi kalaupun nggak dikasih uang saku ya, insya Allah anak-anak kita akan makan dengan standar gizi yang baik insya Allah selama di sini begitu. Berikutnya ya di Asyifa hanya awal di 3 bulan awal ada pelajaran bahasa. Berikutnya tidak ada tes hadis arba'in ya, yang ada menghafal hadis arba'in. Tapi saya belum dapat laporan apakah selama pandemi hadis arba'in juga distorkan atau tidak. Sepertinya tidak distorkan, nanti setoran hadis arba'innya setiap hari 1 hadis ya. Itu mungkin ketika kita masuk entah bulan Agustus entah bulan September. Lalu berikutnya
di sana itu ada LTQ, ada STIQ. Ya, LTIQ sudah di akta yayasan namanya sudah STIQ. Tapi karena izin operasionalnya belum turun, jadi kita masih tidak gunakan itu dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya publikasi atau umum. Baru kita gunakan di dalam. Jadi kalau seperti ini teman-teman mau nyebutnya STIQ silahkan. Tapi kalau kita membuka iklan tiba-tiba menyebutkan STIQ menerima mahasantri baru, yang dikhawatirkan adalah dikiranya kita sudah menerima atau membuka program S1 tanpa adanya izin operasional. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah turun LTIQ ini bagian dari STIQ. Teman-teman yang mau 2 tahun saja silakan, yang mau ikut langsung kuliah juga silakan. Pelajarannya apa saja nanti juga besok tahu ya buat teman-teman yang akan, tadi saya sudah sebutkan sekilas gimana cara supaya fokus belajar di rumah. Nanti insya Allah akan didampingi dengan Ustadz-Ustadzah. Berikutnya tadi sudah dijawab bahasa Arab. Berikutnya, nah yang beasiswa itu kita punya target 7 juz per tahun minimal. Dan itu angka yang kami kira akan sanggup digapai oleh teman-teman. Intinya sungguh-sungguh saja gitu. Kalau sudah sungguh-sungguh tiba-tiba baru 5 juz, nanti kita ada rapat. Rapat ini melibatkan ustadz-ustadzah pembimbingnya, sehingga nanti akan direkomendasikan atau tidak begitu. Kalau misalkan Ustadz, anak ini nih tidurnya cuma 1 jam, tapi selepasnya dia nggak tidur gitu. Dia tuh ngafal Quran aja. Jam 2 udah bangun, tidur lagi jam 12 malam. Ngafal Quran aja tapi hafalannya cuma 2 juz begitu. Nanti insya Allah ada pertimbangan lain ya. Tapi juga bingung juga, tidurnya 2 jam tapi hafalannya cuma 2 juz tahun gitu. Tapi nanti insya Allah itu jadi pertimbangan gitu. Begitu luar biasa usahanya yang sudah dilakukan. Berikutnya, baik, yang 1 tahun yang reguler, yang non beasiswa bisa. Tapi kalau yang beasiswa dia harus 2 tahun dan khidmat. Begitu. Terus yang hafidho yang 1 tahun hatam banyak ya. Jadi banyak. Kalau kita sungguh-sungguh apalagi sudah punya hafalan bisa silakan. Baik. Untuk sekarang kalau nanti izinnya sudah turun bentuknya pilihan. Mau dilanjutin sampai S1 atau tidak itu pilihannya. Jadi kalau misalkan mau S1 ya harus 4 tahun. Tapi 4 tahunnya tadi 2 tahun atau 3 tahun di sini, setahunnya bisa dari rumah. Kalau sudah nulis skripsi, pembimbingan bisa dilakukan dari jauh. Terus di LTQ ada kesempatan untuk pengambilan sanad. Di kita ada 1 ustadz dan juga 1 ustadz tetap ya yang mengajar di internal yang sudah menguasai qiraah asyroh, bahkan arba'ata asyroh, 14 qiraat, 28 riwayat cara baca Al-Quran langsung dari Rasulullah, sehingga nanti teman-teman nggak usah mikirin sanadnya dulu, mikirin ngafal Quran dulu begitu. Kalau sudah belajar Al-Quran dengan baik, cinta dengan Quran, hatam, istiqomah, nanti ada saatnya kita memikirkan bab sanad ya. Kalau punya sanad nggak pernah ngaji, punya sanad nggak pernah baca Quran, itu nggak memiliki faidah. Lalu berikutnya, udah 2 tahun mau bekerja di Ashifa, bisa nggak? Gitu. Daftar aja, ngelamar kerja ya di sini. Bab diterima nggak diterimanya itu nanti urusan belakang, yang penting ikhtiar dulu gitu. Ustadz, ada beasiswa luar negeri setelah 30 juz. Kita sekali lagi hanya menginformasikan informasi-informasi, tidak ada link langsung untuk beasiswa ke luar negeri. Ustadz, jika sudah ada yang hafal 3 juz harus mengulang hafalan dari awal atau langsung melanjutkan? Semuanya kita anggap belum punya hafalan begitu. Jadi semuanya dari amma yatasa alun. Ngafalnya dari awal. Hatta dia sudah 29 juz, kita anggap masuk sini anak TK lagi, gitu, belajar tahsin dulu. Baik, berikutnya, ya ini sudah mulai nanti selama daring sudah mulai belajar bahasa Arab dan sudah mulai belajar Quran. Mengenai hadis nanti besok diberitahu oleh ustadz-ustadzah yang lain. Nah, 1 tahun selesai bisa langsung wisuda. Kalau dia non beasiswa langsung wisuda, kalau dia beasiswa langsung khidmat.
Lalu yang terakhir, Tat, kalau urusan uang makan bagi yang beasiswa itu gimana ya, Tat? Nggak usah mikirin uang makan ya. Yang beasiswa itu datang ke sini niat karena Allah, lalu bawa Quran, pegang, baca Quran, ngaji, ngafalin, belajar, istighfar, sholat malam, sholat duha, sholat berjamaah. Nah itu fungsinya. Yang beasiswa nggak usah mikirin makan, nggak usah mikirin biaya pendidikan, sudah ditanggung. Yang ada itu hanya uang awal tahun yang 1.500.000 atau 1.500.000 ya kalau sekarang masih ya kalau tidak salah, untuk yang beasiswa. Nah itu kalau dulu dikasih uang sabun 10.000 sebulan gitu. Jadi kita bener-bener nggak megang duit juga hidup, maksudnya bisa mandi 2 tahun gitu. Ada uang sabun. Sekarang karena memang dana kita semakin terbatas ya, harus memberikan beasiswa, mencari dana 1,5 M setahun itu bukan perkara yang mudah, sehingga memang akhirnya kebijakannya 10.000-nya udah nggak ada gitu buat beli uang sabun. Makanya kalau yang beasiswa itu mudah-mudahan ibu bapak nanti bisa ngasih uang saku lah, apakah 2.000 sehari gitu ya, 100.000 sebulan insya Allah cukup, dan banyak-banyak gitu. Jangan sampai akhirnya ada yang seminggu 1 juta gitu uang sakunya. Repot di sini kalau megang uang banyak juga nggak terlalu maksimal karena jajannya susah. Berikutnya, Quran bawa dari rumah sendiri, tapi biasanya kita selalu ada wakaf Quran yang kita berikan kepada santri-santri. Jadi santri-santri dapat Quran. Tapi jangan ngarepin kalau lagi nggak ada kayak masa-masa pandemi seperti sekarang, nanti repot. Kesini nggak bawa Quran, nanti baca apa gitu. Jadi bawa Quran dari rumah. Begitu. Sekali lagi, reguler, non beasiswa itu 2 tahun, langsung wisuda, dan selesai. Baik ya Ibu Bapak. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada tunjuk tangan, angkat tangan, Bapak Ibu yang mau bertanya. Pertanyaannya jangan ngulang seperti yang tadi ya. Kalau masih mengulang berarti saya rasa sudah cukup. Cukup? Cukup ya. Saya kembalikan ke Ustadz Harun. Baik, Ibu Bapak mari santri yang dirahmati Allah, sudah tanya jawab, sesi tanya jawab sudah berakhir ya. Jadi pertanyaan sudah tidak ada lagi. Baik, kita lanjutkan dengan acara yang terakhir, yaitu doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Anas Siddiq. Kepada beliau dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, bi quwwatil matin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Inilah hamba-hamba-Mu ya Allah, anak dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Datangkan tangan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih ya Allah. Engkau Maha Penyayang. Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Engkau Maha Penerima Taubat ya Allah. Ya Allah, kami bergelimpang dosa dan noda ya Allah. Kami bergelimpang maksiat ya Allah. Ya Allah, banyak perintah-perintah-Mu yang kami lakukan ya Allah. Tetapi kami juga melakukan larangan-larangan-Mu ya Allah yang Kau larang ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah.
sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, susah di atas susah mereka mengandung kami, sakit di atas sakit mereka melahirkan kami ya Allah, susah mereka merawat kami, mendidik kami ya Allah. Di antara mereka telah meninggal ya Allah. Kami belum sempat berkhidmat kepada mereka ya Allah. Ketika mereka masih hidup, sering kami silat menyakiti hati mereka ya Allah. Ya Allah, inilah anaknya ya Allah. Mohon doa kepadamu ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abaqaitani. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini. Warzuqni husnan nadhi fima yurdika anni. Allahumma badi'a as-samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا أرحم الراحمين بقوة متين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara agenda kita pada malam hari ini. Menginformasikan besok insyaallah kita akan melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu pengenalan lembaga lebih dekat kembali, dan juga pengenalan program, dan nanti juga pada zuhur dan juga pada asar dia akan ada sambutan langsung dari Ketua Umum Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah Ustaz Abdullah Muaz, agar semua santri bisa hadir melalui media Zoom ini juga. Baik, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.